Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu waris, lalu kewarisan. Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Sementara secara istilah, kewarisan adalah pengalihan pemilikan harta benda dari seorang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang syarat ahli waris yang berhak untuk mendapatkan warisan menurut hukum waris Islam. Jadi yang pertama, pewaris dinyatakan telah meninggal dunia atau meninggal secara hukum. Yang kedua, para ahli waris yang akan diwarisi masih hidup. Lalu yang ketiga, hubungan ahli waris dengan pewaris merupakan hubungan pernikahan, kekerabatan, ataupun hubungan untuk memerdekakan budak. Yang keempat, menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Rukun waris dalam hukum Islam juga terbagi menjadi 3, sebagaimana ditulis oleh Muhammad Ajib dalam Fikih Hibah dan Waris, yaitu yang pertama, orang yang mewariskan atau al-muwaris, yaitu orang yang sudah meninggal. Yang kedua, orang yang mewarisi atau al-waris, yaitu orang yang berhak memperoleh warisan dengan syarat-syarat yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang terakhir, yang ketiga, pusaka yang diwarisi atau al-maurus, yaitu harta peninggalan si mayit yang mungkin diwariskan. Jika salah satu dari rukun atau syarat yang telah dipaparkan tidak terpenuhi, maka pewarisan menjadi batal. Hal ini dikarenakan warisan adalah hak seseorang terhadap harta orang lain. Oleh karena itu, orang yang tidak memenuhi rukun dan syarat tidak berhak untuk memperoleh kepemilikan atas pusaka mayit yang sudah meninggal. Dalam Islam, pembagian harta waris sudah diatur dan ditentukan oleh Allah, dan sudah diterangkan juga di dalam Quran, yaitu surah An-Nisa, dan di beberapa hadis yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasur nasibam mafruda. Artinya, bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran Surah An-Nisa ayat 7. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad fa in kana lahunna waladun falakumur rubu'u mimma tarakna min ba'di wasiyati yusina biha aw dain walahunnar rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad fa in kana lakum waladun falahunnas sumunu mimma taraktum min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain wa in kana rajulun yurasu kalalatan aw imra'atu wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus fa in kanu aksara min zalika fahum suraka'u fis sulusi min ba'di wasiyati yusabiha aw dain ghairu mudar
wasiyatan minallah wallahu alimun halim. Artinya, dan bagianmu suami-suami adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau dan setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh 1/8 dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau dan setelah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai saudara laki-laki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang 1/3 itu, setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar utangnya, dengan tidak menyusahkan kepada ahli waris. Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun. Quran Surah An-Nisa ayat 12. Dari Ibnu Mas'ud, katanya bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah Al-Faraid dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya. Maka mereka berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hukum waris Islam terdapat 3 macam ahli waris. Yang pertama ada asyab al-furid, yaitu kelompok yang mendapatkan bagian tertentu. Yang kedua ada asyabah, yaitu kelompok yang mendapatkan sisa dari hasil pembagian. Dan yang terakhir ada zawi al-haram, yaitu kelompok yang tidak menerima bagian kecuali tidak ada asyab, al-furid, dan asyabah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pembagian warisan dalam Islam. Yang pertama ada setengah atau 1/2. Setengah berarti warisan akan dibagikan kepada setidaknya 5 orang yang berhak untuk mendapatkannya. Sebagai contoh, 1 dari kelompok laki-laki dan 4 dari kelompok perempuan. Yang kedua ada 1/4 atau 1/4. Harta warisan dengan jumlah 1/4 berhak diberikan kepada 2 orang, seperti suami atau istri. Yang ketiga, ada 1/8. Jumlah 1/8 diberikan hanya kepada satu pihak, yakni istri. Ia akan menerima 1/8 harta dari suaminya, bila sang suami memiliki anak atau cucu, baik lahir dari rahimnya maupun dari istri lain. Yang keempat, 2/3. Ahli waris yang mendapatkan 2/3 dari jumlah harta warisan terbagi menjadi 4 orang dan seluruhnya adalah wanita. Yang pertama itu ada anak kandung, yang kedua ada cucu perempuan dari keturunan anak laki-laki, yang ketiga ada saudara kandung perempuan, dan yang keempat ada saudara perempuan seayah. Lalu selanjutnya yang kelima itu ada 1/3. Kemudian hak waris yang menerima jumlah 1/3 adalah ibu dan 2 saudara, baik laki-laki maupun perempuan yang satu ibu. Lalu yang terakhir ada 1/6. Terdapat 7 orang yang dinyatakan berhak untuk mendapatkan hak waris sebesar 1/6, yaitu ayah, kakek, ibu, cucu perempuan keturunan anak laki-laki, saudara perempuan seayah, nenek kandung, saudara laki-laki dan perempuan seibu. Berikut ini adalah tabel pembagian ahli waris dalam Islam. Sekarang saya akan membahas mengenai contoh soal dan perhitungan harta waris menurut hukum Islam. Pembahasan ini juga sangat berkaitan erat dengan syarat dan ketentuan pembagian harta waris yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dapat 3 pihak, yaitu yang pertama ibu dapat bagian 1/6,
kemudian ada saudara perempuan kandung mendapat bagian setengah, dan yang terakhir ada saudara laki-laki seibu mendapat bagian 1/6. Dari sini dapat kita lihat bahwa yang paling banyak mendapat bagian adalah saudara perempuan kandung, senilai 6 juta karena merupakan saudara perempuan seayah dan mendapatkan bagian harta waris sebesar setengah atau jika dalam soal menjadi 3/5. Kemudian di soal kedua juga diketahui terdapat 4 pihak, yaitu yang pertama ibu mendapat bagian 1/3, kemudian suami mendapat bagian sebanyak setengah, dan 2 saudara seibu mendapat bagian 1/3. Jika dibagi menjadi 7 bagian, maka yang paling banyak mendapatkan bagian yaitu adalah suami, karena mendapat bagian harta waris sebesar setengah atau jika dalam soal menjadi 3/7. Pada soal terakhir juga terdapat 3 pihak, yaitu ada anak laki-laki sebanyak 4 orang, saudara laki-laki sekandung sebanyak 2 orang, dan paman sebanyak 3 orang. Kesimpulan yang didapat dari soal ini adalah pihak yang paling banyak mendapat warisan adalah keempat anak laki-laki, karena merupakan asyobah, dan pihak lainnya tidak mendapatkan bagian harta waris karena merupakan mahjub. Keempat anak laki-laki mendapatkan tanah seluas 4.000 meter persegi.